Di beberapa negara Eropa, terdapat salah satu sajian olahan makanan yang dikenal akan proteinnya yang cukup tinggi serta cukup digemari, yaitu escargot. Sajian resep masakan yang dikenal berasal dari Prancis ini memang seringkali dimasukkan dalam kategori makanan ekstrim karena penggunaan bekicot sebagai bahan utamanya. Perjalananku kali ini di seputaran wilayah Gunung Kidul akan mengolah hewan moluska atau hewan bercangkang yang hidup di darat ini menjadi salah satu bahan dasar olahan jajanan bercita rasa tradisional. Namun sebelumnya, aku terlebih dahulu mengumpulkan hewan yang penyebarannya berasal dari daratan Afrika ini di kebun tidak jauh dari seputaran rumah. Bekicot merupakan hewan bercangkang yang menggunakan otot perut serta mengeluarkan lendir sebagai media untuk berjalan atau berpindah tempat. Karenanya, sebelum diolah menjadi bahan makanan atau masakan, bekicot pun harus melalui beberapa tahapan agar dapat dikonsumsi. Salah satunya dengan direbus dengan air kapur terlebih dahulu. Proses perebusan bekicot membutuhkan waktu cukup lama, yaitu sekitar 1 jam. Fungsi perebusan ini selain mematangkan daging serta menghilangkan lendir maupun kotoran yang terdapat pada tubuh bekicot, perebusan dengan air kapur ini juga membantu menghilangkan aroma apek pada daging bekicot serta membantu membunuh bakteri yang seringkali terdapat pada cairan atau lendir bekicot. Selain itu, fungsi perebusan juga memudahkan daging bekicot terlepas dari cangkang. Setelah bekicot matang, selanjutnya daging bekicot pun dikeluarkan dari cangkang kerasnya dengan dijungkil. Ini tentunya agar mudah diolah bersama bahan lain nantinya. Dul, Pak, dalam dul. Oh, ya, Pak. Bu, ini Bu bekicotnya, Bu. Ya, taruh situ aja, Dul. Ini santannya buat ngaron. Oh, ya, Bu. Secara umum, bekicot seringkali diolah menjadi bahan masakan seperti oseng atau cemilan keripik yang dapat dijumpai di daerah Kediri hingga Lamongan, Jawa Timur. Namun kali ini, aku bersama ibu-ibu di wilayah Gunung Kidul akan mengolah bekicot menjadi salah satu bahan isian jajanan tradisional, yaitu arem-arem. Selanjutnya, bekicot yang telah matang direbus pun dicuci dan dicincang menjadi potongan-potongan kecil agar mudah diolahnya. Arem-arem merupakan jenis jajanan basah yang serupa lemper namun menggunakan nasi sebagai bahan utamanya. Jajanan arem-arem dikenal memiliki cita rasa yang gurih. Karenanya, sebelum dijadikan bahan campuran atau adonan utamanya, beras pun diaron atau dimasak bersama dengan santan hingga setengah matang. Sementara aku menyiapkan beras yang diaron sebagai bahan utamanya, ibu-ibu pun mengolah daging bekicot. Ragam bumbu dapur seperti merica, ketumbar, kunyit, jahe, bawang merah, bawang putih pun dihaluskan hingga tercampur dan membaur menjadi satu adonan bumbu. Khusus untuk kali ini, sengaja dipilih bekicot sebagai variasi olahan jajanan yang seringkali berfungsi sebagai pengganti sarapan ini. Sebagai isian, daging bekicot pun dimasak bersama wortel dan bumbu hingga matang dan tercampur merata serta meresap sempurna. Tahap terakhir dalam pembuatan jajanan ini yaitu proses pembungkusan sekaligus mencampur beras aron dan isian dari bekicot. Meski serupa dengan olahan lemper atau mungkin semar mendem, arem-arem memiliki bentuk yang cenderung lebih besar bila dibandingkan dengan keduanya. Bahkan, terkadang jajanan ini dibuat sebesar lontong karena sering dijadikan sebagai bahan sarapan oleh beberapa masyarakat di Jawa Tengah.
Meski sebagai atau termasuk dalam jenis jajanan, namun arem-arem merupakan jenis jajanan yang lengkap akan gizi. Tak heran, panganan ini seringkali disajikan sebagai bahan sarapan. Apalagi resep kreasi arem-arem bekicot ini, semakin menjadikan panganan ini syarat kandungan nutrisi. Berdasarkan penelitian, protein yang terkandung pada bekicot cukup tinggi. Selain itu, kandungan asam amino, asam glutamat, asam aspartat, serta lisin, arginin dan leusin, kalsium dan vitamin B kompleks yang juga terdapat pada daging bekicot menjadikan hewan yang sering dianggap menjijikkan ini cukup bermanfaat untuk dikonsumsi. Karena zat-zat tersebut cukup membantu dalam menjaga serta merawat sistem peredaran darah sehingga membantu mengurangi resiko penyakit yang berkaitan dengan gangguan jantung.